salah satu dari bagian ayat Alkitab yang sangat penting, namun kadang-kadang tidak terjabarkan dalam pengajaran-pengajaran populer di gereja, adalah mengenai praeksistensi Yesus. Apa maknanya? Sebelum kehadirannya ke dunia, Yesus sudah ada. Namun bukan ada dalam keadaannya sebagai manusia, namun dalam keberadaannya sebagai firman, dan firman itu adalah Allah. Nanti pada ayat selanjutnya, pasal yang sama pada ayat 14, itu mulai ditegaskan bahwa firman itu menjadi manusia. Teks ayat ini tidak hanya membuat orang-orang di luar iman kita itu mempersoalkan, menggunjingkan, bahkan menyerang. Tetapi juga ayat-ayat ini kadang-kadang di lingkungan Kristen sendiri tidak dipahami dengan baik. Bahkan sejak gereja kuno pernah ada satu aliran heretik, aliran bidat yang namanya Arius atau Arianisme. Pada masa modern ini dilanjutkan, sekalipun itu bukan turunannya langsung, tapi spiritnya sama, yaitu kelompok yang dinamakan saksi-saksi Yehova. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus, itu tidak hanya dibatasi dengan keberadaan akhirnya sebagai manusia, sebagai putra manusia yang dilahirkan oleh anak darah Maria atau perawan Maria. Namun Yesus sudah ada sebagai firman Allah. Maka orang bertanya, dan ini seringkali masih dipertanyakan. Kemarin waktu saya selesai khotbah di Gereja Toraja di Tanjung Selor, lalu dibuka tanya jawab. Masih ada juga yang bertanya, Pak, saya bertanya tentang bagaimana keselamatan orang-orang yang hadir sebelum Yesus ada. Kan dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu bagaimana dengan keselamatan orang-orang atau kaum atau bahkan nabi-nabi yang hadir sebelum Yesus ada? Jadi sebelum Yesus ada, mereka bagaimana? Kalau keselamatan itu ada di dalam Kristus. Ini pertanyaan ini lahir dari kepolosan dan ketidakpemahaman imannya sendiri. Lalu saya jawab, sejak kapan Yesus pernah tidak ada? Yesus tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Namun bukan dalam keadaannya sebagai manusia. Dia sudah ada sebelum kedatangannya sebagai manusia. Sebagai apa? Sebagai firman Allah. Itulah yang ditegaskan dalam ayat Injil Yohanes ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu ada bersama-sama dengan Allah sejak semula, maka pernahkah ada waktu di mana firman tidak ada? Itulah yang dulu disangkal oleh seorang bidat yang namanya Arius. Berdasarkan itu kemudian gereja menyelenggarakan sebuah konsili yang diadakan di kota Nikea tahun 325 Masehi. Namun juga banyak orang-orang yang menyerang iman Kristen dan mengatakan, oh Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325. Ini salah paham dan pahamnya salah. Setiap agama itu memiliki yang namanya teologi atau ajaran. Perumusan ajaran, formulasi ajaran itu
selalu hadir kemudian setelah ajarannya, setelah pengalaman iman. Formulasi atau perumusan ajaran itu didahului dengan pengalaman iman. Jadi konsili itu tidak baru menegaskan ketuhanan Kristus, tetapi hanya mengungkapkan iman yang sudah ada, yang ditegaskan kembali pada konsili itu. Terus yang kedua, orang seringkali salah paham dengan judul. Kita ini orang Kristen menyembah Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang disebut dengan Trinitas, Tritunggal. Bagaimana mungkin kita harus percaya dengan Tritunggal padahal kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab? Lah ini salah paham lagi. Agama apapun juga judulnya ajarannya tidak ada dalam kitab sucinya. Ya kan? Dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya monotheism. Monotheisme itu artinya paham yang menekankan keesaan Allah. Inilah ajaran yang benar yang kemudian ditekankan dalam Yudaisme, agama Yahudi, agama Kristen dan Islam. Sekalipun berbeda dalam definisi, tetapi agama-agama itu mengakui Allah itu esa. 3 kali sehari orang Yahudi membaca yang namanya Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dan ketika Yesus ditanya, hukum yang paling utama itu dengarkanlah wahai Israel. Shema itu tadi. Nah, Shema itu akhirnya disebut emunat hazichut. Artinya apa? Keyakinan iman kepada yang Maha Esa. Dalam bahasa Ibrani emunat hazichut. Lalu dalam kamus Ibrani Arab diterjemahkan dengan al-iman bi ilahin wahid atau at-tauhid. Nah, kata tauhid ini juga tidak muncul dalam Alkitab, juga tidak muncul dalam Al-Quran yang dipakai saudara-saudara kita Muslim. Tapi bukan berarti tauhid tidak ada dalam ajaran Islam, bukan berarti emunat hayyahid tidak ada dalam ajaran Yudaisme, tidak berarti monoteisme tidak ada dalam ajaran Kristen, tapi hanya judulnya saja yang ada kemudian. Emunat hayyihud, at-tauhid, al-iman bi ilahin wahid dan seterusnya, monoteisme dan seterusnya.